yang diajarkan para nabi adalah wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Jadi kalau ada satu keluarga, misalnya saya ini putra Kiai Nur Salim kelahiran sini, itu harus pakai satu identitas saja. Misalnya saya kenal bapak itu orang yang hafal Quran. Jangan pakai status-status yang lain, nanti jadi repot. Misalnya sampean di bapak Sugih eling Sugiye, di bapak melarat eling melarate, di bapak kasus eling kasusnya, itu nanti jadi repot. Inginnya Allah semua orang hanya pakai status, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang status permanen. Sampean sowan Allah itu sekalipun presiden itu tidak siapa-siapa, semuanya hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ajaran Nabi yang abadi diantaranya adalah saksikan bahwa saya adalah Abdullah wa Rasuluh. Saya ini hamba Allah. Nah, sekarang semua kerusakan di dunia itu dimulai dari merasa tidak sebagai hamba. Seorang dirjen atau menteri ketahanan pangan itu mesti ngira semua kecukupan pangan Indonesia itu karena dia. Kecuali dia pernah ngaji, mungkin agak baik perasaannya. Padahal andaikan petani itu tidak mau nanam padi, pinternya kayak apa menteri, tetap kita kurangan apa? Makan. Masalahnya ketika petani menanam padi terus itu biasanya karena nggak punya selera atau karena bodoh. Nah barokahnya bodoh itu mereka tidak menekuni profesi lain, nanam padi terus. Artinya ada padi banyak itu ya barokahnya orang bodoh. Makanya saya ini terkenal kiai pembela kaum bodoh. Karena kalau pinter terus gak nanam padi itu gak ada gunanya. Profesor ketahanan pangan kayak apa rapatnya, kalau gak ada yang nanam padi mau apa? Menko Polhukam juga gitu, buat rapat untuk kestabilan tapi rasa masyarakat tidak tepol seliro, tersinggung sidik bacokan, tersinggung sidik carok. Apa gunanya kepintaran para Menko Polhukam kalau perilaku masyarakat gampang konflik? Jadi sebetulnya pengendali Indonesia itu kita semua. Maka sebetulnya yang pembantu presiden ya semuanya, yang jaga keamanan yang jenengan semua. Kalau nggak mudah konflik ya Indonesia apa? Mungkin bedanya sampean dengan menteri keren sampean. Mereka digaji sampean sudah tidak butuh gaji. Jadi ini kelebihan yang kita harus bangga. Makanya saya kalau jadikan, saya pernah ditawarin jadi PNS Kemenak, saya nggak mau. Takut saya biasa nggak butuh gaji menjadi butuh apa? Gaji. Kan keren tidak butuh apa? Gaji. Nah ini penting saya utarakan supaya agama ini terkonsep secara permanen. Sehingga dalam tradisi ulama, agama ini tidak pernah dipasrahkan ke siapa-siapa. Karena yang ngurusi agama ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dalam satu dialek, Umar adalah orang yang sangat sukses dalam memimpin Islam. Sampai menaklukkan zaman itu sudah sampai Eropa Timur, sampai Asyikul Aqsa. Sehingga kayak apa kerinduan orang sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Singkat cerita mereka tidak kebayang kalau setelah Umar itu ada pemimpin yang sekali berumar. Sehingga Umar dipaksa dengan tanda kutip dipressure supaya bikin pengganti suksesi. Setiap Ibnu Umar anaknya jalan-jalan kemana-mana, itu mesti masyarakat bilang gini, Mbok yo abah kamu itu bilang ada suksesi supaya pemimpin ini jelas tahapannya. Terus mereka bikin analogi itu kias. Kalau ada kambing 100, penggembalanya tinggal gelanggang, itu dianggap zalim, tidak ya zalim, pasti kocar kacir. Apalagi ini penggembala manusia. Kalau suatu saat Umar meninggal, itu pasti kacau. Umar sempat tertarik sama pikiran itu, sehingga beliau ingin menunjuk seorang khalifah pengganti. Lama-lama beliau bangun terus bilang gini, tidak jadi kan. Agama ini yang punya Allah, jadi nggak boleh dipikir oleh Umar. Agama ini pernah ditinggalkan orang yang lebih baik ketimbang saya, yaitu Abu Bakar, tetap jalan. Dan agama ini pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, orang terbaik di dunia, dan tetap jalan. Karena yang ngurusi Allah. Makanya sekarang nggak ada wali songo. Mungkin zaman wali songo Panjunan tidak seperti ini. Tapi sekarang dipimpin Ustadz TPG, Islamnya lebih maju ketimbang zaman dipimpin wali songo. Bukan karena Ustadznya yang lebih hebat dibanding wali songo, memang agama ini diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadznya kasus ya agama jalan,
Oh itu banyak cerita-cerita di TV Ustaz apa? Kasus agamanya juga jalan. Ada kiai ditangkap KPK, agama juga jalan. Karena agama ini nggak bergantung seorang kiai, juga nggak bergantung kemenang. Agama ini yang mendesain, yang menjaga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita paling modern itu Uni Soviet. Uni Soviet itu negara komunis. Ratusan tahun orang Islam dikotasi di Uni Soviet. Tapi mereka Islamnya luar biasa, menyembunyikan Islamnya. Belajar tauhid di basemen, di tempat-tempat sembunyi. Ketika Uni Soviet hancur lewat Glasnost Perestroika itu, langsung jadi negara Islam. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Chechnya, itu semuanya jadi negara Islam. Artinya gini, agama ini pernah jaya bahkan saat dikotasi Uni Soviet. Indonesia juga pernah jaya padahal dijajah Belanda 350 tahun. Justru menjadi masalah kalau kita ini terlalu bergantung negara. Kiai gelem mulang nak untuk bos, santri gelem mondok mergo kepalanya dicatat di negara sehingga dapat fasilitas. Oke, negara baik kita akui. Tapi itu nggak bagus bagi kita kalau terlalu bergantung. Karena biasanya kita berkontribusi kepada agama, sekarang mendapat dari negara untuk ngurus agama. Masalahnya bukan di ngurusnya, ketergantungan ini yang menjadi Islam nanti bahaya ketika ada masalah. Nggak biasa imun ya, nggak biasa kebal. Sehingga pikiran-pikiran para ulama dulu, cara berpikir itu agama ini harus dijaga karena kita yakin Allah yang menjaga. Kenapa saya cerita demikian? Karena Islam di Indonesia sekarang itu luar biasa. Katanya malah Islam terbaik di dunia sekarang. Kenapa kok terbaik di dunia? Kenapa Islam Indonesia punya gelar terbaik di dunia? Di mana-mana, di Mesir, di Syria, di Irak itu konflik. Dan kalau konflik sampai saling bunuh. Kita tahu urutan dosa besar, satu adalah musyrik, nomor dua adalah orang mukmin saling apa? Bunuh. Nah Indonesia buatan, gedeng tanggane mau ngerasani tok, tinggu kegiatan itu. Ya ini gitu-gitu tok. Yang bisa nyantet ya tidak nyantet. Jadi biasa saja. Nanti kalau bodoh ya kosong-kosong lagi, nanti tukaran lagi ya gitu. Makanya kata Mbah Mun, kamu harus bangga jadi orang Indonesia. Karena kita tidak mengalami dosa terbesar. Setelah syirik itu dosa terbesar adalah saling apa? Dan Indonesia itu tepol siloronya luar biasa. Sekarang pertanyaannya, tradisi tepol siloro itu ditanamkan nenek moyang kita apa ngikuti konsep yang dibikin negara? Nenek moyang kita. Sebelum ada menteri pertahanan, menteri yang ngurus sistem keamanan, itu yang menjaga stabilitas kita adalah kearifan kita. Lalu sekarang kearifan kita mau kita gadekan, mau kita berikan. Wah negara aman kalau menterinya ini, agama benar kalau menterinya ini. Mana pernah kita bergantung sama negara zaman itu. Meskipun kita menghormati negara, sangat-sangat menghormati. Tapi jangan sampai kelangsungan kita hidup ini bergantung sama orang lain. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Semua kalian adalah pemimpin. Semua pembantu presiden, semua pembantu negara, semua pembantu. Meskipun dulu kamu milih 01, dapatnya 02. Itu barokahnya Indonesia. Milih 1 dapat 2. Betul, saya itu punya doanya Mbah Mun. Sebelum wafat beliau itu nyatet doa. Itu diantara doanya itu Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Ya Allah, jadikan dua tokoh ini yaitu Jokowi dan Prabowo, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ulfatan, saling asih dan saling mencintai. Dulu ketika masih panas itu saya baca doa itu agak ini bener gak? Saya Jumat sebelum Yai Haji itu masih ketemu Jumat. Beliau cerita kalau mau ketemu Megawati, terus ketemu Bu Mega hari Sabtu. Ahad beliau terbang ke Mekah, terus Selasanya wafat. Selasa keberapa itu hanya hari Selasa. Itu diantara doa yang dititipkan sama anak dalam itu. Doa itu yang baca juga agak-agak ini yang bener aja doa ini. Terus uniknya doa itu ditutup min abdikal fakir memun zubair. Ya Allah, jangan lihatlah saya, kata Bangun di doa itu, lihatlah saya yang berdoa. Barang kemarin setelah pelantikan menteri ternyata seperti itu saya tambah kagum.
bahwa kita punya guru seorang wali, jadi doain sesuatu yang mukal saja kesampaian. Doain yang mukal saja. Sampai teks itu sekarang masih saya simpan. Tulisan tangannya Mbah Mun. Itu dulu diberikan anak dalam. Kalau saya itu menerima wasiat jadi pengurus. Jadi beberapa kali saya ditawarin jadi pengurus PBNU, saya nggak mau, sampai berkali-kali nggak mau. Hanya PBNU udah kurang akal pakai tangannya Mbah Mun supaya agak maksa saya. Karena saya memang dari dulu nggak punya rencana jadi orang besar, biasa aja kayak jenengan itu kan enak. Mau ngopi santai, mau melarat ya pantas, mau keliru ya pantas karena ada kiai itu. Jadi enak lah. Jadi kiai itu kan tidak enak. Nak ramangan do lesu tapi nak keliru disalahno wong akeh. Lah sampean nak salah dimaklumi. Jadi enak. Supaya masyarakat awam itu enak. Terus jadi kiai ruginya gini, misalnya saya orang alim alama, ada pengumuman Gus Bak masuk surga. Nanti pengumuman kedua itu mengecewakan dan para penggemarnya. Memang aturannya itu. jadi rugi sebetulnya. Karena memang aturannya gitu. Para wali, para orang alim ini kan dapat masuk surga. Tapi pengumuman kedua itu dan itu nggak ada syaratnya. Pas para penggemar itu nggak ada syarat. Siapa saja bisa. Makanya terus banyak orang jalan pintas, nggak mau alim sendiri ya, penggemar Gus Bak aja. Itu sebetulnya oportunis, itu orang nakalan lah kira-kira gitu. Terus akhirnya saya ditimbali beliau, kata beliau menyuruh saya supaya mau jadi di antara jajaran Suriah. Yang unik dari wasiat beliau itu bukan masalah Suriahnya. Kata beliau, Indonesia itu harus kamu jaga. Bila perlu nanti di lembaga dakwah NU itu melibatkan orang macam-macam dari partai macam-macam, termasuk partai PDI. Terus ketika tak tanya kenapa ya, sing iso jaga Indonesia itu nasionalis dan religius. Dan yang menjaga ini penting kata beliau. Ojo sampai Indonesia itu dosa paten pinaten. Caranya biaya aku kudu rukun Mbak Megawati dan mewakili kaum religius dan nasional. Kalau nak paten pinaten repot kayak Mesir, Syria. Jadi fikihnya Mbah Mun itu jangan dilihat misalnya seorang kiai ketemu megang, enggak. Lihatlah ini satu ikhtiar supaya Indonesia itu damai. Kenapa? Indonesia. Saya termasuk santri yang akhirnya mencari-cari argumentasi itu. Singkat cerita, saya nyari itu di khazanah-khazanah kitab dan ketemu, yaitu Rasulullah pernah berdamai dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu tokoh kafir Quraisy yang bisa mengendalikan Quraisy. Sekali dia komando perang maka perang. Padahal posisi Nabi sudah di Hudaybiyah, kira-kira 25 kilo dari Mekah. Itu kalau perang pasti banyak korbannya. Dan itu semua perjanjian merugikan Nabi, tapi diterima saja. Asal tidak terjadi saling bunuh, saling chaos, saling kolek. Itu yang ditiru Mbah Mun. Tapi sekarang orang enggak, kadang pakai hitam putih. Pokoknya saya putih pasti benar, ini hitam pasti salah. Yang dilupakan adalah kalau betul orang lain itu hitam, ini pun tanggung jawab kita, karena ini juga umatnya Rasulullah SAW. Sekarang ketika kamu melihat orang salah, itu jika itu bagian dari keluarga kamu, inginnya memberi sanksi apa membenahi? Membenahi. Makanya dalam sebuah kitab yang diceritakan Sarah Hikam, kitab paling terkenal di kalangan pesantren, kitab Hikam. Dan cerita itu benar menurut saya. Ini cerita yang versi kitab Hikam. Nabi Ibrahim diterbangkan ke alam malakut, terus melihat para pezina. Allah tanya, menurut kamu diapakan? Bunuh saja ya Allah. Mereka makan rezeki engkau tapi tidak mengindahkan aturan engkau. Mereka pezina. Sama Allah diturutin. Terus dilihat lagi para pemabuk. Menurut kamu gimana, dibunuh saja? Mereka itu hamba engkau, makan dari rezeki engkau tapi tidak mengindahkan perintah engkau. Sampai sekian bentuk maksiat, Ibrahim usulnya bunuh saja, habisi saja. Lama-lama suatu saat, ini cerita yang di Sarah Hikam, Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Yang terkenal dalam riwayat memang yang disembelih itu siapa? Ismail. Meskipun ada perdebatan ulama apa Ismail apa Ishak, tapi kita ngileh yang Ismail saja. Umumnya orang meyakini itu siapa? Ismail. Nabi Ibrahim itu kagetnya pertama, ngetek. Ya Allah yang benar saja. Ini samratu fuadi, ini buah hati saya. Kenapa engkau suruh membunuh? Jawabannya Allah. Ibrahim, kamu ingat gak? Ketika kamu melihat orang-orang maksiat usul ke saya supaya dibunuh, ya Allah.
Kata Allah, aku itu ya gelo, itu sing gawe aku enak wae usul kon mutan-mutan. Kon saiki anakmu sing gawe aku. Takon mateni ki keberatan. Nangis Nabi Ibrahim. Ini pelajaran bagi kita. Kowe nek ora misale nyon sewu cawe wedok nganggo sepeda motor luwanan sepuan anake sapa luput suwur. Tapi nek jelingno, oh niku ponakane jenengan pas. Mesti gitu. Sebetulnya keantian kita pada maksiat itu bukan karena maksiat. Orang itu tidak keluarga kita. Gayanya saja kamu tegas, sebetulnya enggak juga. Gitu. Jadi ini pelajaran bagi kita. Coba misalnya gini, ada orang salah koruptor. Kamu mesti benci sama koruptor. Coba bayangkan kali itu anak kamu. Mesti tunggu ya, wong tinggi buat tontonan. Dan sama. Ini masalah Rasulullah. Rasulullah itu melihat semua umatnya adalah anaknya. Sing lagi abangan, sing lagi setengah abangan, sing hitam, semuanya adalah Maka kalau ini semua umatnya melihat orang abangan, ya pikirannya itu memandu mereka tobat, bukan malah dianggap kafir. Makanya kita menolak paham takfiri, paham yang mengkafirkan orang lain. Karena ibaratnya paham takfiri itu nggak rasional, secara fikih nggak rasional. Allah yang Tuhan saja, yang punya semuanya, itu jelas ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Terus ayat wa anibu ila rabbikum. Orang-orang yang sudah melampaui batas oleh Allah dipanggil, ayo kembali ke saya kembali. Kemudian orang-orang takfiri ini, orang-orang ekstremis ini, hamba Allah yang sedang maksiat dianggap tidak Islam atau kafir, keluar dari area kemukminan. Wong yang Allah Tuhan saja yang di luar disuruh masuk. Ini yang sudah masuk malah disuruh keluar. Coba Nabi diutus jadi Nabi itu untuk mengislamkan orang kafir apa untuk mengkafirkan orang Islam? Ya Nabi lo diutus itu untuk mengislamkan orang kafir apa mengkafirkan orang Islam? Mengislamkan. Makanya aliran-aliran ekstrim sidik-sidik kafirkan orang itu satu mesti goblok, dua mesti gak tahu ngaji. Tiga terlalu semangat tapi khazanah ilmunya itu pas-pasan. Karena tadi kebencian kita ini pasti ada unsur dengan tanda kutip nafsu. Ya tadi kamu benci sama cawe wedok yang kuatokan cekak sepedaan motor buwanter. Barang mbok pisoi jebule wong ayu banget seneng kowe. Kira-kira masih misoi ndak gitu. Itu mesti atau gini, kamu benci sama orang yang nyulayani janji. Zaid tidak janji sama kamu mesti marah. Janjian kok gak rene gini-gini. Coba Zaid itu orang yang ngutangi kamu. Berani enggak ngumpat-ngumpat Zaid meskipun nyulayani janji. Zaid itu orang yang memberi utangan kamu 10 juta terus janjian nyulayani janji. Bisa enggak kamu bentak Zaid? Terus gak ditagih sewenang gitu. Artinya ketika kamu disulayani janji marah itu mesti gini. Sudah nyulayani janji plus tidak berjasa. Nah ini yang kita dapat kearifan dari Nabi Ibrahim. Saat kita enak saja usul orang maksiat dibunuh, dimatikan oleh Allah, itu plus mereka kebetulan tidak anak kita. Coba andaikan zaman di alam malakut Ibrahim tahu yang nakal itu anaknya, apa kira-kira usul demikian? Nah makanya ini jagalah, jaga kearifan kita. Bahwa bayangkan orang lain itu keluarga kita. Makanya kearifan dari bapak saya, bapak itu senangnya kancanan orang macam-macam, langsung sembulan-bulan. Terus saya tanya, kenapa Pak? Sing gelem dadi ngono iku ya sapa? Jawabannya gitu. Karena itu kearifan. Sing gelem dadi ngono iku. Seandainya bapak dulu yang bulat ya banyak. Ya itu bengkel, nggak ra gelem dadani barang rusak ya ora dadi apa? Ya. Makanya saya ini keterusan, saya termasuk jenis kiai yang nggak tegas. Tapi karena kearifan. Kiai yang terlalu tegas itu biasanya enggak pati arif. Ya tadi, bayangkan itu anak kamu. Kepen ngaji malah diboyong. Cara itu anakmu. Pak Yai memberi kepen didandani malah jiran. Jadi ini pelajaran bagi kita. Jadi coba khazanah-khazanah itu jangan sampai hilang. Memang ada banyak riwayat tentang Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Sebagian kitab meriwayatkan bahwa Ibrahim itu saking senangnya sama Allah. Ditanya, Ibrahim, andaikan kamu punya sapi sekian, kamu korbankan untuk saya enggak? Iya ya Allah, untuk taqarrub ilaika. Kurban itu maknanya
satu prosesi ibadah untuk mendekatkan diri kepada mana ada terima sapi unta, nak jenengan nyuwun anak kula mau tak korban. Terus dites tenan disuruh nyembelih apa? Ismail. Tapi saya lebih cocok sama riwayat yang diterangkan di Syarah Kitab Hikam tadi. Jadi beliau mengalami kasaf, diangkat kasaf itu satu kemampuan untuk melihat alam gaib. Kemudian dipertontonkan Allah alam malakut. Terus Ibrahim main usul supaya orang-orang itu dihabisi. Suatu saat itu tadi diingatkan Allah, coba anak kamu sembelih. Lu gimana ya Allah, ini samratu fuadi buat saya. Terus kata Allah, ketika kamu usul langsung tak turuti, kok saya usul kamu pikir-pikir katanya. Tapi ini anak saya, memang yang saya bunuh itu hamba siapa, itu juga hamba saya kata Allah. Nah semenjak itu Ibrahim jadi halim. Ibna Ibrahim ala halimun Allahummunib. Semenjak itu dia jadi halim, beliau jadi halim. Halim itu mudah memaafkan.